Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran PKK bab 1 tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat dimiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produksi. Beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Keempat, waktu produksi relatif singkat. Kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis-jenis nilai guna barang yaitu: pertama, kegunaan dasar; kedua, kegunaan waktu; ketiga, kegunaan tempat; keempat, kegunaan bentuk; kelima, kegunaan pelayanan; keenam, kegunaan milik. Jenis perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi: A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja yang terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryani tahun 2009, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perubahan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercukup, yaitu: perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produk yang dimiliki perusahaan pabrik. Perencanaan produksi jangka panjang adalah menentukan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih daripada 1 tahun. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Dari kedua jenis perencanaan di atas, maka setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang. Perencanaan produksi yang mempunyai jangka waktu tertentu. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin dan peralatan lainnya pada waktu yang diperlukan. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi.
Fungsi perencanaan produksi yaitu rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Sebagai alat ukur berinformasi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi, dan membuat penyesuaian, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis, mengarahkan penyesuaian dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendry Kusuma tahun 2009 yaitu meramalkan perencanaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dalam fluktuasi permintaan pada suatu periode. Kelebihan produksi massal yaitu pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. 2. Kurang biaya tenaga kerja. 3. Kenaikan tingkat produksi. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. 5. Biaya per unit rendah. 6. Pemborosan dapat diperkecil. 7. Biaya tenaga kerja rendah. 8. Biaya perpindahan bahan di pabrik rendah. Kekurangan produksi massal yaitu pertama, sumber daya yang terbuang. Kedua, tidak ada jaminan. 3. Lebih banyak biaya untuk bahan. 4. Kurang beragam. 5. Terdapat kesulitan dalam perubahan produk. 6. Proses produksi mudah terhenti. 7. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahap perencanaan produksi massal. Tahapan perencanaan produksi massal yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu sebagai berikut. Tahap perencanaan produksi massal yaitu pasar yang baik di masa mendatang, siklus hidup produk, arus kas, dan kemampuan organisasi. Tahap-tahap perencanaan produksi yaitu ide produk, seleksi ide produk, desain awal, purwarupa, pengetesan, desain akhir, dan implementasi. Indikator keberhasilan produksi massal. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5 yaitu pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari pengerjaan peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi serta orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Tahapan persiapan produksi dan pendirian usaha dibagi menjadi 2 yaitu produksi dan persiapan produksi.
Proses persiapan produksi memiliki kegiatan perencanaan urutan proses, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, pembagian pekerjaan. Proses produksi yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, proses produksi berselingan atau intermiten. Perencanaan produk adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan dari perencanaan produksi yaitu pertama, untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Kedua, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Manfaat perencanaan produksi yaitu organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat mengangkatkan efisiensi dalam produk sehingga mengurangi biaya produk secara keseluruhan. Production planning atau perencanaan produksi menangani dua strategi dasar, yaitu perencanaan produk yang akan dihasilkan atau product planning, dan juga perencanaan proses produksinya atau proses planning. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi yaitu tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan, masalah kualitas, dan lain-lainnya. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya. Perubahan permintaan, pembatalan pesanan, penambahan pesanan ataupun perubahan waktu pengiriman, ketidakhadiran pekerja, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasokan atau pelanggan. Adapun manfaat dari pengawasan produksi yaitu memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, mengendalikan sumber daya, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi dan perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini: sifat produksi, sifat operasi, dan ukuran operasi. Dengan demikian, dapat kita menarik kesimpulan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi atau production planning dan kontrol sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi.